Saya tidak berkeyakinan kalau kemudian Prabowo akan semurah yang dibayangkan oleh banyak kalangan untuk kemudian dia kembali bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau bersama Ibu Megawati dan juga para pimpinan partai politik menjalin kemesraan. Kita bahas. Bang Adian, bagaimana menilai manuver 80 nama calon kabinet Prabowo Subianto? Prabowo itu selalu berpikir dia akan menang, dan itu dari dulu. Dia berpikir selalu akan menang, ujungnya kalah. Dia berpikir akan menang, ujungnya kalah. Nah, seringkali dia merekayasa sendiri keyakinannya itu. Kenapa? Pemilihan belum, sudah mau nyusun kabinet. Guys, Anda bersama saya, Bang Bill. Di video kali ini saya mau bahas soal ini berkaitan memang dengan Hasto yang dikemukakan banyak orang kenapa dia tidak ditangkap oleh KPK atau tidak dilakukan penahanan. Nah, konon ada informasi bahwa ini lobi-lobi politik yang dilakukan oleh Ibu Megawati, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini berhembus sejak Ibu Megawati melakukan atau memberikan pidato di hari ulang tahun ke-52 PDIP. Di mana ia menyatakan bahwa Pak Prabowo dan juga Megawati Soekarno Putri itu sedang tidak ada masalah gitu. Bahkan celutup seorang Ibu Mega dia bilang, loh saya ini banyak yang nggak tahu. Mereka kira saya punya masalah dengan Pak Prabowo, padahal tidak, damai-damai saja. Ya, tahan dulu Bang Adian, saya mau putarkan lagi ya. Karena kenapa kita masuk ke dalam lobi politik? Karena memang kami mendengar ada lobi politik. Kita dengarkan sama-sama pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri yang berikut ini. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Lah tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Terdengar sangat emosional nih Bu Mega, Bang Adian menyampaikan hubungannya baik-baik saja dengan Pak Prabowo, tapi menyinggung kalau misalnya ada anak buahnya yang dibegitukan. Apakah kemudian ini merupakan message dari Bu Mega ke Pak Prabowo terkait dengan nasib anak buahnya, Mas Hasto? Dibegitukan gini. Ada nggak beberapa kader PDI Perjuangan yang kemudian menjadi tersangka bahkan terpidana dalam kasus korupsi? Ada. Oke. Kita ngelawan seperti ini nggak? Nggak. Oke. Baru kali ini ya. Sebentar dulu Mbak Kenapa kita tidak bisa melihat unsur politiknya? Begitu juga dengan banyak petinggi PDIP ya, termasuk Pak Pandana Maban itu. Dia menyampaikan bahwa kita friend dengan Pak Prabowo. Begitu juga dengan Adian Apitupulu yang pernah menyampaikan bahwa loh Ibu Megawati memang sedang berkomunikasi dengan Pak Prabowo terkait proses atau masalah Hasto. Tapi apakah semurah dan semudah itu Prabowo kemudian mungkin kalau memang disampaikan bahwa sudah mengintervensi KPK agar yang namanya Hasto tidak dilakukan penahanan, aku pikir ini perlu mendapat evaluasi dan juga informasi yang berlanjut. Dan aku nggak percaya itu, guys. Kenapa Pak Ganjar lebih baik dan Pak Mahfud? Pertama, rekam jejaknya lebih baik. Kedua, rekam medisnya lebih baik. Problemnya gini. Kita ketahui bersama, ini belum lama juga ya Ketua KPK-nya langsung menyampaikan bahwa nggak ada tuh informasi Prabowo ditelepon sama Ibu Megawati terkait masalah Hasto. Nggak, kita berproses. Memang soal penahanan Hasto memang tidak dilakukan sampai dengan ada agenda kelanjutan, yaitu pemeriksaan saksi lainnya. Jadi nggak boleh dong kalau kita mau langsung klaim bahwa ini gara-gara PDIP berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Yang kedua, ada juga yang bilang ini karena ancamannya Pak Hasto berkaitan dengan beberapa video yang sedang disiapkan untuk menggegerkan publik, melaporkan tentang beberapa pejabat di eranya Pak Jokowi, dan mungkin juga Pak Jokowinya yang dilaporkan
punya dosa-dosa politik dan dosa-dosa konstitusional sehingga harus dilaporkan juga atau dibeberkan di publik. Ancaman itu yang mungkin membuat KPK bukan ciut ya, KPK-nya nggak ciut, tapi ada intervensi kelompok-kelompok tertentu yang punya kuasa mengintervensi KPK agar tidak melakukan pemeriksaan hingga penahanan berkelanjutan kepada Hasto. Sekali lagi ini semua udah ditepis guys. Nah di video ini yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman, coba aku bukan bermaksud kita mau mengulik untuk membuat perpecahan elit politik kita, enggak ya. Saya juga enggak bermaksud soal supaya Pak Prabowo itu berkelahi terus dengan PDIP atau Megawati. Walaupun pada faktanya mereka tidak berkelahi. Pak Prabowo tidak menendam orangnya. Hanya memang kontestasi pemilu kemarin luar biasa itu, perkelahian politik antara Prabowo dan juga pendukung Ganjar, dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu bisa kalian lihat sendirilah. Bang Adian, itu kan yang memulai Anda tuh. Dari rombongan itu sesuatu yang direncanakan atau spontan, dan maksudnya apa itu? Spontan, tidak ada maksud apa-apa selain menyatakan siapa presiden. Karena tidak mungkin saya bilang siapa Joko, tidak mungkin saya bilang siapa Widodo. Dia presiden, ya harus siapa presiden dong. Itu apa pemicunya? Nggak ada pemicu apa. Nggak mau nyindir seseorang atau siapa gitu? Ya saya tidak bermaksud menyindir, kalau ada yang merasa tersindir ya saya tidak tahu ya. Tapi kalau misalnya kemudian saya bilang siapa presiden, emang ada presiden yang tersindir? Kan nggak ada. Presiden cuma Joko Widodo kok. Mungkin ada yang merasa dirinya presiden dan tersindir, boleh saja. Harusnya yang merasa tersindir itu presiden aslinya dong. Tapi presiden asli saya tidak merasa tersindir. Nggak, kenapa sih kita harus merasa tersindir? Itu benar kok. Apa salahnya dari ucapan seperti itu? Kalau saya ketemu dengan Bang Egy misalnya, saya akan bilang siap Bang Egy, dan Bang Arief siap Bang Arief, dan Pak Presiden siapa presiden? Kenapa harus pakai hormat, kemudian kata-kata siap, sama persis, ya tidak sama persis, tapi sangat mirip dengan video yang beredar beberapa waktu sebelumnya, yang ada sejumlah purnawirawan memberikan hormat dan siap presiden kepada Pak Prabowo Subianto. Lalu kalimatnya apa? Siap presiden. Ya memang kalimat lain apa yang pantas untuk presiden? Ya siap presiden. Jadi ini bukan sesuatu yang dimaksudkan untuk menyindir sebelah? Tidak ada maksud itu, secara khusus tidak ada, secara umum tidak ada, tapi kalau ada yang tersinggung juga kita tidak melarang sih ya. Apa, ada yang tersindir juga tidak, nggak penting menurut kita menggunakan perasaan-perasaan yang terlalu berlebihan dalam situasi seperti ini. Harusnya yang tersinggung itu adalah presiden yang sekarang sedang menjabat ketika ada orang lain yang ngaku-ngaku presiden. Harusnya tersinggung presiden. Ada yang ngaku-ngaku presiden sekarang? Ya di video sebelumnya. Mas Arief? 100% saya nggak tersinggung. Ya, karena saya tahu Pak Joko Widodo itu sekarang ya masih presiden sampai Oktober. Setelah Oktober sudah bukan lagi presiden. Ya. Jadi kenapa? Ya memang Mas Adian ini orang yang sangat sopan dan tahu bagaimana memanggil seseorang yang memiliki jabatan. Tidak memanggil nama. Sama kayak saya juga nggak pernah nyingkat namanya presiden. Saya selalu bilang Presiden Joko Widodo. Anda kalau memanggil Pak Prabowo, apakah dengan sebutan tertentu juga? Presiden Prabowo dong. Anda memanggilnya? Presiden Prabowo. Jadi Presiden Prabowo. Itu sejak lama Anda memanggil Pak Prabowo dengan istilah presiden? Kalau begitu nanti dilantik, Oktober, saya akan panggil Presiden Prabowo. Dalam hal, misalnya, dalam hal tugas. Ya, dalam hal... Oh, jadi nanti? Kalau sekarang belum dong? Sekarang udah menang kita jadi presiden. Tinggal ditunggu dilantik. Oke, jadi kalau tadi ada kata Bang Adian ada yang mengaku-ngaku presiden, Anda tidak merasa itu menyindir Pak Prabowo yang mengaku-ngaku? Enggak, kita belum mengaku. Artinya kita nggak mengaku, tapi kita mengklaim kita menang. Dan Pak Prabowo terpilih sebagai presiden Oktober 2019 sampai Oktober 2024. Kalau hari ini masih presidennya Pak Joko Widodo. Jadi tepat tadi yang ngomong siap presiden. Gitu. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Tidak ada masalah memang. Nggak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Yang saya sampaikan itu benar 100%. Bahwa kemudian Arief berharap nanti Oktober Presiden Prabowo dilantik, ya boleh saja, tidak salah. Bahwa kemudian harapan itu tidak terwujud juga tidak salah. Enggak, maksudnya kan gini loh. Terwujud, orang berharap boleh. Tapi kalaupun tidak terwujud juga boleh-boleh saja. Nah, kita kan sedang belajar bagaimana membangun politik yang dewasa. Artinya bahwa kalah, menang itu biasa. Apalagi mereka sudah terbiasa kalah, tentu lebih biasa lagi. Jadi jangan terlalu cepat tersinggung tentunya. Loh, saya nggak tersinggung. Iya, dari tadi saya bilang 100% saya nggak tersinggung. Oke. Yang ingin saya perlihatkan adalah betapa konyolnya ya ini elit-elit kita yang pernah menghina, pernah melecehkan, pernah memposisikan Pak Prabowo sebagai sesuatu yang sangat-sangat tidak elok dan tidak etis. Kini kemudian mencoba
menjalin hubungan dengan mesra, namun dibarengi dengan kebencian terhadap Pak Jokowi, kan gitu. Udah kalau Pak Jokowi sama Pak Prabowo memang pernah konflik, tapi mereka islah demi rekonsiliasi masa depan. Problemnya PDIP mau berrekonsiliasi dengan Pak Prabowo, mau klaim pertemanan dengan Pak Prabowo, tapi masih menyisakan kebencian terhadap Pak Jokowi. Ini lucu gitu. Berarti memang niatnya PDIP tidak mau rekonsiliasi nasional, tidak mau islah nasional. Maunya mesra sama Pak Prabowo tapi mau hajar Pak Jokowi. Ini kan lucu gitu. Baru seharusnya kalau memang mereka nggak suka sama Pak Jokowi karena mendukung Gibran, ya sekalian juga dengan Pak Prabowo karena Gibran kan dengan Pak Prabowo gitu. Saya mohon maaf ya. Kita nggak bisa sambil marah. Nggak marah gua, intonasinya begitu. Karena yang Anda gini loh, marah nggak marah nadanya tinggi. Gini, Anda marah kepada Jokowi. Oh, gua kecewa sama Jokowi. Ya, kecewa, marah itu dekat lah kira-kira. Iya. Yang kedua sebenarnya Anda marah kepada Prabowo karena dia dianggap mendapat untung seolah-olah dengan bergandeng dengan Gibran. Enggak, itu salah. Ngapain gue marah sama Prabowo? Gue sudah kenal dia dari puluhan Ya tahun. makanya maksudnya itu kan begini. Kan jadinya itu tirani itikat baik. Seolah-olah meskipun nama Mahkamah Konstitusi buruk, tapi Anda bilang ini ada banyak orang diuntungkan, itu kan itikat baik namanya, seolah-olah keputusan itu baik kan. Kan Anda mau melihatnya bahwa buruk citra Mahkamah Konstitusi dan DPR gara-gara berkomplot. Kalau ini jelas yang diuntungkan adalah yang satu-satunya yang berdiri dalam antrian menjadi cawapres. Hanya dia. Oke. Tidak ada yang lain. Itu kan hal yang berbeda. Tidak ada norma berlaku pada satu orang. Norma itu berlaku pada semua orang. Makanya dalam saya juga konteks keputusan itu diambil. Nggak bisa. Tidak ya. untuk siapa-siapa. Jadi gini ya, mohon maaf ya, ini kan bukan peradilan umum atau peradilan pidana. Bang Fahri, ketika Anda bilang tadi akan ada banyak politisi muda yang juga diuntungkan, itu bagaimana menjelaskannya? Ya karena begini, yang diuji itu norma. Jadi ini bukan soal orang. Ya, bahwa pada hari ini ada orang namanya Gibran. Yang namanya spesifik disebut dalam permohonan yang menjadi keputusan. Ya dia nggak tahu. Nama kita disebut di MK tuh kita nggak tahu. Saya juga pernah disebut nama saya di MK karena saya pernah menjadi pembuat undang-undang gitu ya. Jadi kita nggak tahu itu karena di dalam persidangan MK itu yang diuji adalah norma. Norma ini akan berlaku pada semua orang tanpa diskriminasi. Tapi bahwa ada orang kemudian yang pada hari itu norma itu cocok dengan persyaratan dia, ya itu urusannya pada waktu itu. Iya, sebuah kebetulan yang luar biasa, toh. Kebetulan politik yang menurut saya gini dimiliki oleh jutaan anak muda yang lain. Dalam politik itu gini, Bung Adian. Kita di satu sisi dalam politik bicara soal-soal yang ideal, luar biasa gitu ya. Tapi kan politik itu selalu juga ada bunuh-membunuhnya. Selalu ada pertarungannya. Dan politik tidak pernah datang di satu sisi. Tapi dia datang kedua-duanya. Saya mau minta Gus Coy masih bisa dong itu. Ya dia harus datang kedua-duanya. Saya senang mendengarkan ini ya. Karena kalau dari statement-statementnya Mas Anies sempat juga bilang ini bahwa negara bukan untuk diurus keluarga atau menguntungkan 1-2. Sikap Anda sama tidak dengan itu? Ya, pertama terkait soal umur ya, soal MK. Sebetulnya dalam konstitusi kita, orang punya hak memilih dan dipilih usia 17 tahun. Atau pernah menikah atau sudah menikah. Dalam konteks ini sebetulnya, kalau itu dikaitkan, diuji dengan konstitusi, maka sebetulnya 40 tahun tidak penting. Siapapun warga negara, usia 17 tahun, atau sudah menikah, punya hak dipilih dan memilih, untuk jadi apa saja. Nah, yang menjadi problem adalah ketika undang-undang ini diuji, gitu kan? Memang ada setting, ada desain secara khusus. Nah itu, kata Adian tadi. Nah, terlepas dari itu, salah nggak itu? Bahwa pengguguran, ya, ini konteksnya nanti adalah terkait dengan mungkin undang-undang lain, terkait dengan soal etika, terkait dengan rasa keadilan, terkait dengan kepantasan, ya. Bukan soal konstitusinya, bukan soal undang-undangnya. Soal undang-undangnya atau konstitusinya selesai, nggak ada masalah itu menurut saya. Aku rasa lucu sih guys ya, situasi dan kondisi sekarang ini. Aku sih berharap komitmen KPK ya, kita menunggu KPK akan melakukan penanganan berkelanjutan terkait Pak Hasto yang saat ini sedang diproses. Yang kedua, kita juga berharap Pak Jokowi tetap tegar dan tetap tabah, selalu berada pada posisi yang benar-benar menunjukkan tentang kebapaan ya, tidak lagi terlihat
melawan atau terlalu bersabar. Jadi ada dua yang kita nggak suka sama Pak Jokowi ini ke depan. Dia nggak perlu melawan, tapi nggak boleh juga dia berdiam diri gitu. Jadi harus ada yang dia lakukan. Makanya kadang-kadang manuver-manuver politiknya Pak Jokowi itu terlihat tentram, damai, santun, tapi semua punya kode gitu. Kan gitu. Nah, Anda bisa lihatlah video-video yang ingin saya tampilkan kepada kalian semua tentang bagaimana Adian Apitupulu dan juga beberapa elit partai PDIP yang sering melecehkan Pak Prabowo. Itu simbol bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah bagaimana pelecehan terhadap Pak Prabowo. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Prabowo tidak mungkin semudah itu dan semurah itu untuk kemudian bernegosiasi dengan KPK yang diminta oleh PDIP. Kenapa? Pak Prabowo itu sangat getol melawan korupsi, melawan tindakan buruk, melawan perbuatan yang tidak baik, melawan perbuatan yang memang mengindikasikan sehingga terjadinya nepotisme. Itu Pak Prabowo melawan sekali. Nah, yang dilakukan Harun Masiku dan juga Hasto ini kan berkaitan dengan hal-hal tersebut. Sehingga itu saya nggak yakin kalau kemudian komunikasi yang dibangun oleh Prabowo dan juga PDIP itu berpengaruh terhadap apa yang sekarang sedang berproses dengan KPK. Menarik. Ada juga yang mau menginformasikan jangan-jangan Pak Jokowi nanti bakal dipanggil oleh KPK untuk kebutuhan informasi tambahan bagi kasusnya Pak Hasto ini. Oke, kita tunggu saja. Tapi yang jelas kita berharap bahwa Pak Jokowi tetap tegar, tetap bergerak, tetap action, dan Pak Prabowo konsisten terhadap pemberantasan korupsinya. Dan teman-teman KPK tidak ciut oleh karena ancaman dan juga komunikasi politik yang dibangun oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Bang Bill, Offside.